Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tafsir surat-surat mufassal dan kita sudah sampai pada pembahasan surah Al-Insan atau Ad-Dahr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Surat ini disebut dengan nama surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Disebut dengan surat Al-Insan karena pada ayat pertama Allah mengatakan hal ata 'alal insan. Disebut surat Ad-Dahr karena ada kata-kata hinum minad dahr. Surat ini termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dapatkan hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan karena adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra, beliau membaca fi salatil fajri, pada salat subuh, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah surat ke-32, wa hal ata 'alal insan, dan juga surat al-insan. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini termasuk sunnah Nabi. Salat subuh pada hari Jumat, rakaat pertama baca as-sajdah sampai selesai, rakaat kedua membaca al-insan sampai selesai. Meskipun tidak harus, tapi ini sunnah, sehingga kalau dilakukan cukup bagus, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walid Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi yudimu dzalik, mengkontinyukan hal itu, artinya selalu setiap subuh hari Jumat. Tapi kata-kata kontinu ini derajatnya, riwayatnya adalah dhaif. Jadi yang benar tidak kontinu, hanya kadang-kadang tetapi sering beliau melakukannya. Karena kata-kata kana adalah kebiasaan Nabi, ini menunjukkan seringnya hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ditanya apa fadilahnya surat ini, ya kita jawab fadilahnya adalah Nabi sering membacanya pada hari Jumat pada salat subuh. Ini menunjukkan fadilahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan salat-salat yang kita lakukan, itu ada salat-salat yang dipilih oleh Allah sehingga termasuk salat yang paling utama. Afdalus salawati indallahi, salat yang paling utama di hadapan Allah adalah salatus subuh, salat subuh, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, fi jamaah, secara berjamaah. Hadis riwayat Abu Nuaim dan riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, sahih ya. Maka salat subuh hari Jumat ini salat yang paling utama
dan ini dipilihkan oleh Nabi SAW. Dua surat ini menunjukkan bahwasanya dua surat ini juga utama, karena dipilih oleh Nabi untuk salat yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita mulai tafsirnya setelah kita mempelajari sekilas tentang kondisi atau faidah atau fadilah dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal, bukankah ata telah datang atau telah lewat alal insan kepada para manusia, apa yang telah lewat, hinun, satu masa, minad dahri, dari masa yang panjang, lam yakun, di mana manusia itu tidaklah menjadi, syai'an madhkura, sesuatu yang disebut. Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Istifham litaqrir. Pertanyaan tujuannya untuk menegaskan bahwasanya manusia ini semuanya pernah mengalami masa di mana dia tidak punya nama. Lam yakun syai'an madhkura, enggak bisa disebut apa-apa. Kalau sekarang kita punya nama saya Muhammad Abdullah misalnya, nama panjenengan bapak siapa? Ketika bayi lahir ada namanya, ya bayi ya. Ketika berada dalam perut ibu namanya janin, ada namanya. Tapi manusia dulu pernah mengalami masa di mana dia nggak ada nama. Memang belum ada barangnya, belum ada wujudnya. Bukankah dulu kita adalah mani, kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian menjadi janin, kemudian baru lahir menjadi manusia, baru ada namanya. Nah, maka maksud ayat ini adalah bahwasanya kita para manusia disuruh oleh Allah untuk mengingat-ingat dulu kita itu asalnya apa. Asal kita dulu adalah mani, Pak. Karena itu manusia tidak berhak untuk sombong apa yang disombongkan. Manusia ini terbuat dari mani, mau disombongkan apanya? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan manusia keluar dari jalur kencing 2 kali ya. Itu adalah awalnya manusia, keluar dari jalur kencing 2 kali. Tengahnya manusia apa? Kalau itu awalnya. Kalau tengahnya adalah orang yang berjalan-jalan dalam perutnya membawa kotoran. Itu tengahnya manusia. Akhirnya manusia apa? Akhirnya manusia nanti kalau sudah masuk ke dalam tanah, dimakan oleh ulat-ulat tanah, maka dia akan menjadi busuk. Udah itu. Itulah hakikat manusia. Awalnya mani, tidak ada yang suka. Tengahnya membawa kotoran, nggak ada yang suka. Akhirnya busuk, nggak ada yang suka. Maka yang disombongkan apa manusia ini? Nah, maka maksud ayat ini adalah kita manusia disuruh mengingat kondisi kita zaman dulu, sehingga supaya kita tidak muncul kesombongan. Kalau ada perintah-perintah dari Allah, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang kafir yang sombong, tidak mau menerima penjelasan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya teringat satu kesombongan yang dilakukan oleh seorang yang cerdas di Turki, namanya Kemal Atatürk. Dia sombong sekali. Dia menghapuskan syariat Islam dari negara Turki. Dia mengatakan bahwasanya kita ini sudah hidup di masa modern, sudah nggak perlu lagi kitab yang membahas watini wa zaitun, katanya. Watin, pohon tin, wa zaitun, pohon zaitun. Itu udah bahasan kuno itu. Sekarang yang dibahas bukan sudah watini wa zaitun lagi, yang dibahas sudah luar angkasa dan sebagainya. Nah, maka dia menyindir Quran. Quran sudah nggak perlu lagi kita. Ini bahasan kuno sudah Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan dia virus, satu penyakit, akhirnya mati gara-gara virus tersebut. Virusnya tidak ada obatnya pada waktu itu. 2 tahun kemudian dokter menemukan obat untuk virus tersebut. Ternyata obatnya diambil dari watini wa zaitun, dari pohon tin atau dari pohon zaitun, supaya dia tahu bahwasanya ternyata Al-Quran tetap ada gunanya sampai nanti akhir zaman nanti. Jangan meremehkan Quran. Meskipun membahas watini wa zaitun, engkau tidak tahu apa manfaatnya watini wa zaitun ini. Pohon tin, pohon zaitun manfaatnya besar, bisa membasmi virus-virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang pertama dari ayat 1 surat Ad-Dahr. Maksud yang kedua dari ayat 1 surat Ad-Dahr ini adalah
supaya kita manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah mampu menciptakan manusia dari mani. Kita sekarang kuat seperti ini, bisa ngomong seperti ini, bisa membangun rumah seperti ini, bisa bisnis sampai kaya raya seperti ini. Padahal awalnya dari mani. Ini kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin bisa terjadi seperti ini. Karena itu dengan ayat ini kita disuruh sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, bentuk maha kekuasaannya Allah itu dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya. Maka Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah menciptakan, yaitu dengan kekuasaan kami, al-insana, manusia itu, min nutfatin, dari mani, amsyajin, yang sudah bercampur, nabtalihi, kami akan menguji dia, memberi ujian kepada dia, faja'alnahu, maka kami pun menjadikan dia manusia itu sami'an, mendengar, basiran, melihat, supaya dia bisa mikir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Dari mani yang keluar dari laki-laki, kemudian mani keluar dari perempuan, dicampur oleh Allah, itulah yang dimaksud amsyaj. Amsyaj itu bercampur antara mani laki-laki dengan mani perempuan, kemudian bisa diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita sudah memahami maha kekuasaan Allah, kemaha kuasaan Allah, maka hendaklah kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, maka kita berobat kepada Pak Dokter, minum obat, itu jangan mengandalkan obatnya, tapi kita tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dalam hati kita, obat ini hanya sarana saja. Ini bukan penyembuh, bukan. Maka minum obat tok nggak boleh. Minum obat harus membaca doa. Bismillah, doa. Karena kalau kita minum obat saja tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita mengatakan bahwa obat ini penyembuh. Nggak boleh seperti ini. Ini keyakinan batil seperti ini, salah. Maka harus kita baca doa. Kalau perlu ditiup dengan bacaan Al-Fatihah, ya, dengan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita, karena memang Al-Fatihah merupakan ruqyah yang paling bagus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Saya teringat satu cerita yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Bagaimana beliau itu berobat dengan Al-Fatihah, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya. Walaqad marra bi waqtun, pada suatu saat lewat kepada saya suatu waktu, di Makkah, di kota Makkah. Jadi beliau musafir ke Makkah. Saqimtu fihi, saya sakit di Makkah. Wa faqadtu tabib, saya tidak mendapatkan dokter. Wad dawa, tidak mendapatkan obat. Fakuntu, maka adalah aku, ata'alaju biha, aku berobat dengan Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Akhudu, aku mengambil syarbatan, satu minuman, min ma'i zamzam, dari air zamzam. Wa aqra'uha, lalu saya membaca Al-Fatihah, alaiha, pada minuman tadi, miraran, beberapa kali. Jadi caranya, minuman taruh gelas, kemudian kita baca. Jadi mulut kita didekatkan pada gelasnya begini, dibaca. Dibacanya berkali-kali. Baru kemudian thumma asyrabu, kemudian saya minum. Fawajadtu bidzalik, maka saya dapati dengan cara itu al-bur'at tam, kesembuhan yang sempurna. Thumma sirtu, kemudian jadilah saya a'tamidu dzalik, saya berpedoman dengan cara pengobatan tersebut, inda katsirin, pada kebanyakan, minal auja', dari penyakit-penyakit yang saya derita. Fa antafi'u biha, maka saya pun mendapatkan manfaat darinya, ghayatal intifa', dengan manfaat yang puncak. Nah, ini adalah sikap yang bagus di dalam berobat seperti ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah itu sama dengan minta kepada Allah. Karena dalam surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah kasih kita kesembuhan. Nah, ini sudah termasuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau minum obat tolong dibiasakan, baca Al-Fatihah,
tiupkan pada obat tersebut atau pada minuman yang kita gunakan untuk minum obat, baru kemudian kita minum, supaya kita tidak menyandarkan diri kepada obat tetapi menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud Allah menurunkan ayat ini, supaya kita paham kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nabtali, kami akan menguji manusia. Jadi Allah menciptakan manusia tujuannya untuk diuji, Pak. Maksudnya diuji ini, diuji apakah dia nanti menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Diuji apakah memilih petunjuk atau memilih kesesatan. Karena petunjuk dan kesesatan ini semuanya sudah dibuka oleh Allah. Kita dikasih telinga, kita dikasih mata. Itu yang dimaksud sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, dengan mata kita bisa melihat iki elek apa ape. Dengan telinga kita bisa mendengar iki elek apa ape. Nah, maka Allah kasih mata, kasih telinga ini supaya kita bisa memilah-milah mana yang bagus, mana yang buruk. Yang bagus kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Jadi hidup itu adalah ujian sebenarnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk. Itulah ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami hadainahu, kami telah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu sudah menjelaskan kepada manusia as-sabil, akan jalan. Imma syakiran, ada kalanya dia akan menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada kalanya dia menjadi orang yang kufur. Ayat ini serupa dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa hadainahu an-najdain. Surat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahu, dan kami telah memberikan petunjuk kepada manusia an-najdain, dua jalan. Apa maksudnya ini dua jalan? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Silahkan pilih yang mana. Karena itu sebenarnya inti kehidupan, kalau mau kita lihat dalam Al-Quran, intinya dua ayat ini, Pak. Surat Asy-Syams ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Ini inti kehidupan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang yang, zakkaha, mensucikan dirinya, wa qad khaba, dan sungguh rugi, man, orang yang, dassaha, mengotori dirinya. Ini inti kehidupan dunia. Jadi kalau baca Quran, mau cari inti kehidupan dunia cuma dua ayat ini. Udah, pilih mana kita? Pilih membersihkan diri, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, itu berarti kita akan beruntung. Atau pilih mengotori diri, berarti kita akan rugi. Dengan kata lain, pilih lakukan amalan-amalan positif atau lakukan amalan-amalan negatif. Udah, pilih itu aja. Kalau melakukan amalan positif, ya kita akan beruntung. Kalau melakukan amalan negatif, maka kita akan rugi. Udah, itu aja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sama itu. Misalnya bangun tidur jam 3, pilih apa? Pilih sholat tahajud, itu berarti membersihkan diri, itu berarti beruntung. Atau pilih tidur sampai subuh, itu berarti mengotori diri. Karena kalau kita tidur sampai subuh, dari ba'da isya sampai subuh nggak bangun, itu dikencingi oleh setan, ini mengotori diri, maka rugi itu. Ba'da subuh juga begitu. Ba'da subuh kita ambil Quran, baca Quran, untung itu membersihkan diri namanya. Atau ba'da subuh kita tidur, nah, tidur itu rugi berarti, mengotori diri itu namanya. Karena ba'da subuh sampai terbit matahari waktu berkah. Nah, waktu berkah malah kita tinggal tidur, ini namanya mengotori diri ini. Ini namanya merugikan diri. Nah, maka tolong ini sangat diperhatikan ayat ini, dua ayat ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, melakukan amalan-amalan positif untuk dirinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori dirinya, yaitu melakukan amalan-amalan negatif untuk dirinya. Maka selalulah kita berusaha menjadi orang-orang yang beramal positif, meninggalkan amalan yang negatif, karena Allah mengatakan nabtali, kami menguji manusia
hidup ini tujuannya adalah diuji, imma syakiran, ada kalanya bersyukur, wa imma kafura, dan ada kalanya kita kufur. Jam 3 kita salat malam, ini syukur. Ba'da subuh kita baca Quran, ini syukur. Nanti waktu duha kita salat duha, ini syukur. Setelah salat duha kita istighfar 100 kali, ini apa? Syukur. Kemudian sebelum berangkat kerja kita salat 2 rakaat dulu sebelum meninggalkan rumah, ini syukur ini. Kemudian bekerja cari yang halal saja, yang haram jangan diambil, ini syukur namanya ini. Jadi semua yang positif, semua yang baik dalam Islam ini berarti masuk dalam imma syakiran, syukur. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dijadikan oleh Allah hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa wirid yang dulu sudah pernah kita bagikan, wirid-wirid yang sangat penting untuk dibaca pada setiap hari. Salah satunya adalah wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adda syukra lailatihi. Man qala, barang siapa yang berkata hina yusbih, ketika masuk waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, apapun pagi ini nikmat-nikmat yang datang padaku atau seorang pun dari makhlukmu, maka semuanya dari Engkau, tidak ada sekutu bagimu, hanya padamu, hanya bagimu seluruh pujian dan hanya bagimu seluruh syukur. Faqad adda syukra yaumih. Siapa membaca itu berarti sudah menunaikan kewajiban syukur pada hari itu. Dan barang siapa yang mengucapkan seperti itu pada waktu sore hari, maka sungguh berarti sudah menunaikan syukurnya pada malam hari itu. Nah, ini jangan ditinggalkan supaya kita termasuk imma syakiran, termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak lupa, karena kita sudah masuk sore hari ini, nah kita baca wirid ini ya, tetapi asbahanya diganti amsa. Okay? Monggo bersama-sama aja. Okay? Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Ala dzalik boleh juga, okay? Ada tambahan ala dzalik dalam buku ini, tapi dalam kitab Sunan Abu Dawud tidak ada tambahan ala dzalik. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, a'tadna kami telah menyiapkan lil kafirina bagi orang-orang kafir, salasila rantai-rantai, wa aghlalan dan belenggu-belenggu, wa sa'iran dan api yang menyala-nyala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setelah Allah menyuruh manusia memilih, pilih syukur atau pilih kufur, tetapi Allah kemudian mengancam, kalau kamu pilih kufur maka kamu saya siapi salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi Allah memilih kita syukur, menyuruh kita milih syukur atau kufur, ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bukan, tetapi kita harus memilih yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silahkan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa mau silahkan kufur. Suruh milih, tetapi Allah mengancam, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyiapkan lidzalimina nara, bagi orang-orang yang zalim, yang kafir, api neraka, ahata bihim suradiquha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya manusia itu memang diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih. Dari ayat ini, imma syakiran wa imma kafura. Ini terserah kita. Kita dibangunkan mata kita oleh Allah jam 3 misalnya, suruh milih kita itu, milih sholat apa milih tidur. Bisa milih, bisa. Kalau kita milih sholat ya pasti kita akan bangun, tinggalkan itu selimut, ambil air wudhu, ambil sajadah, pasang sholat. Nah berarti milih syukur itu namanya. Habis subuh juga begitu, pilih apa silahkan. Mau pilih nonton TV bisa,
Mau pilih ngambil Quran, baca Quran, bisa, terserah kita. Mau pilih jalan-jalan, bisa juga. Mau datang ke pengajian, bebas juga, silahkan. Kita disuruh oleh Allah untuk memilih, dan kita punya kekuatan untuk memilih itu. Siapa yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kekuatan untuk memilih, ini berarti termasuk kelompok sesat, termasuk kelompok Jabriyah. Jabriyah mengatakan manusia nggak punya hak pilih, Allah hanya menakdirkan dia. Sehingga kalau dia berzina berarti karena sudah ditakdirkan berzina, dia nggak bisa milih apa-apa, dia hanya melakukan takdirnya Allah. Ini salah seperti ini. Manusia itu dikasih oleh Allah kekuatan untuk bisa memilih. Buktinya sangat banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti yang ayat tadi ya, faman sya'a, barang siapa yang mau, falyu'min, silahkan dia beriman. Kata-kata sya'a, mau, ini berarti dia punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak, sehingga bisa memilih dia sesuai dengan kehendak dia atau keinginan dia. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, bahwasanya ayat ini menunjukkan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan a'tadna, kami sudah menyiapkan. Yang namanya disiapkan itu berarti sudah ada barangnya. Dan ini juga merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, dalam dua ayat ini mempunyai dua akidah. Akidah pertama, manusia diberi oleh Allah kekuatan untuk memilih. Manusia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kamu pilih yang apa, terserah kamu. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwasanya neraka, jannah itu semuanya sudah ada. Kalau kita mau ketemu jannah neraka, silahkan naik ke langit sana. Terus langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai mentok, nanti akan ketemu jannah neraka di sana. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu Isra Mi'raj, beliau kemudian ketemu jannah dan neraka di atas langit sana. Nah, berarti sudah ada itu neraka dan jannah itu. Adapun kelompok-kelompok sesat yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan bahwasanya jannah neraka belum ada karena mereka salah paham terhadap sebagian ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai', segala sesuatu, halik, akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah tidak hancur. Nah, mereka mengatakan kalau jannah, neraka sudah ada, padahal nanti hari kiamat semuanya hancur. Berarti Allah melakukan sia-sia. Sia-sianya gimana? Jannah, neraka sekarang sudah ada, nanti kiamat dihancurkan, nanti setelah itu dimunculkan lagi. Nah, ini sesuatu yang sia-sia kata mereka. Nah, ini salah seperti ini. Karena kata-kata segala sesuatu ini tidak harus semuanya total. Allah mengatakan semuanya, segala sesuatu binasa kecuali Allah. Itu boleh saja maksudnya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk binasa, yang diperkecualikan oleh Allah untuk tidak binasa, ya tidak binasa. Banyak ayat-ayat seperti ini. Kata-kata kullu, segala, tapi bukan betul-betul semuanya tanpa sisa, tapi ada yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup untuk kita kata-kata a'tadna, kami sudah siapkan. Ini berarti sudah ada jannah dan sudah ada neraka. Allah mengatakan salasil, rantai-rantai. Allah mengatakan aghlal, belenggu-belenggu. Allah mengatakan sa'ir, api-api yang menyala. Ini adalah siksaan-siksaan yang didapatkan di dalam api neraka. Untuk salasil, rantai, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kondisi rantai tersebut. Tulis silsilah di dalam Al-Quran akan kita temukan pada surat Al-Haqqah ayat 32. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian pada rantai yang luasnya 70 dhira', maka masukkanlah orang-orang kafir itu ke dalamnya. Jadi rantai-rantai yang sangat panjang digunakan untuk menyiksa orang-orang kafir. Adapun aghlal, belenggu, itu adalah rantai yang digunakan untuk mengikat tangan yang digabungkan pada tengkuknya. Itu namanya belenggu. Nah, maka berbeda antara salasil, rantai, dengan al-aghlal atau belenggu. Kemudian Allah mengatakan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, yashrabun, mereka akan minum, min ka'sin, dari gelas, kana adalah mizajuha, campurannya, kafura, air kafur. Apa itu air kafur? Allah menjelaskan ainan, mata air,
yashrabu biha, yang minum dengannya, ibadullah, hamba-hamba Allah, yufajjirunaha, mereka mengalirkan mata air tersebut, tafjira, dengan sebenar-benar pengaliran. Ayat ini bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah bicara tentang al-kafirin, siksaan-siksaannya, salasila wa aghlala wa sa'ira. Sementara ayat berikutnya bicara tentang al-abrar, orang-orang yang baik yang mendapatkan nikmat, ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat-ayat seperti ini disebut dengan nama ayat-ayat apa? Mathaniya, sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Nah, mathani itu adalah ayat-ayat yang seperti itu tadi. Setelah bicara tentang syakir, orang yang bersyukur, lalu bicara tentang kafur, orang yang kufur. Setelah bicara tentang kafirin, lalu bicara tentang abrar. Setelah bicara tentang sa'ir atau neraka, bicara tentang jannah dan nikmat-nikmatnya. Ini tujuannya supaya kita itu punya dua sifat yang imbang, sifat takut kepada Allah dan juga sifat mengharap kepada rahmat Allah. Karena kalau dua sifat ini tidak imbang, itu seperti burung yang sayapnya hanya satu saja, sehingga kipli terbangnya, nggak bisa sempurna. Tapi kalau sifatnya sempurna, dua-duanya imbang, maka kita juga berharap terhadap rahmat Allah, tidak putus asa, dan kita juga takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari dua ayat ini, ayat 5 dan ayat 6, kita bisa mengetahui bahwasanya hamba-hamba yang baik itu ternyata ada dua macam. Hamba-hamba yang baik, yang pertama adalah al-abrar, orang-orang baik. Hamba-hamba Allah yang baik berikutnya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Siapa yang lebih utama di antara keduanya ini? Apakah al-abrar, apakah ibadullah? Yang lebih afdal di antara keduanya adalah ibadullah. Dari mana taunya? Perhatikan ayatnya. Ketika Allah bicara tentang al-abrar, orang-orang yang baik, Allah mengatakan mizajuha kafura, minumannya itu dicampuri kafur. Jadi minumannya hanya dicampuri aja kafurnya itu. Kafurnya dikit aja, campuran aja. Sementara kalau ibadullah itu yashrabu biha, langsung minum dari kafur tadi. Jadi minumannya murni semuanya kafur. Satu gelas isinya kafur semua. Itu ibadullah. Tapi kalau al-abrar itu minumannya bukan kafur tetapi dicampuri dengan kafur. Karena itu ayat ini bicara tentang dua kelompok hamba-hamba Allah yang baik tetapi bertingkat-tingkat. Ada yang kebaikannya biasa, itu adalah al-abrar. Ada yang kebaikannya tingkat tinggi yang disebut dengan nama ibadullah. Nah, maka muncul pertanyaan nih Pak, supaya kita tidak termasuk al-abrar tetapi kita naik pada tingkatan ibadullah, ini caranya gimana? Nah, silahkan nanti dibaca sendiri, ini PR. Caranya adalah kita membaca surat Al-Furqan ayat yang ke-63 dan seterusnya. Di sini Allah menyebutkan bagaimana sifat-sifat ibadullah. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat ibadur rahman atau ibadullah. Nah, siapa yang melakukan sifat-sifat ini, dia nanti akan termasuk kelompok yang kedua ini, ibadullah, hamba-hamba Allah, atau dengan nama lain mereka disebut al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minumannya itu lebih bagus daripada minumannya al-abrar. Tapi seandainya kita masuk jannah dan kita masuk al-abrar, itu sudah untung banget nih Pak. Tidak harus ibadullah, tapi kalau kita pengen jadi ibadullah, yaitu tadi PR-nya tadi, baca surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya.
kemudian kita perhatikan sifat-sifat apa di dalam ayat-ayat tersebut yang belum kita lakukan, kita usaha untuk melakukannya. Yang paling gampang nanti malam, nanti malam itu ada ayat ini, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang bermalam kepada Allah dalam keadaan sujud dan salat. Nah, siapa yang bermalam tidak sujud dan salat tidak mungkin termasuk ibadullah. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, yang berdoa kepada Allah. Jadi kalau salat malam kita berdoa kepada Allah, rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, palingkan dari kami siksa jahannam. Ini doa jangan dilupakan kalau salat tahajud. Tengah-tengah salat tahajud misalnya, ya istirahat antara dua salat, 2 rakaat, istirahat baca doa ini. Karena ini termasuk sifat-sifat ibadullah atau ibadur rahman yang sangat diutamakan di dalam Al-Quran, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kata-kata kafur itu tidak benar kalau diartikan kapur barus. Karena biasa orang mengartikan dalam hadis tentang jenazah, kafur diartikan kapur barus. Salah itu. Kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alna, jadikanlah fil akhirati, pada pemandian yang terakhir untuk jenazah, kafuran, diartikan kapur barus. Ngawur nih. Karena kalau begitu berarti kana mizajuha kafura, minumannya dicampuri kapur barus. Ora enak nih. Ngawur nih. Ada Pak yang mau minum pakai kapur barus? Enggak ada. Maka kafur ini bukan kapur barus ini. Jadi kafur itu kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab, itu ternyata satu tumbuhan yang istimewa, yang baunya wangi dan rasanya dingin. Sehingga kalau untuk minum itu enak, seger. Nah, kafurnya jannah tentu saja tidak sama dengan kafurnya dunia. Tapi maksudnya saya adalah bahwasanya kafur itu kalau diartikan kapur barus nggak benar. Kafur baunya enak, betul. Rasanya segar, betul. Tapi itu bukan kapur barus. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, yatajalla li ahlil jannah, menampakkan diri kepada ahlul jannah. Ini maknanya sahih, meskipun hadis ini palsu ya, tapi maknanya sahih bahwasanya Allah nanti akan menampakkan diri kepada ahlul jannah, sahih. Fi miqdari kulli yaumi jum'ah, pada sekitar setiap hari Jumat, ala kathibi kafur, pada setumpuk kafur, abyad, yang warnanya putih. Nah, kalau ini di atas setumpuk kafur yang putih, ini saya belum temukan dalilnya yang sahih. Ini karena hadis ini ada yang saya bacakan adalah hadis yang palsu. Tapi maksud saya di sini kata-kata kafur itu bukan kapur barus. Kemudian kata-kata yufajjiruna tafjira, mereka mengalirkan mata air itu dengan sebenar-benar pengaliran. Maksudnya apa? Maksudnya mata air dalam jannah yang merupakan minumannya orang-orang muqarrabin atau hamba-hamba Allah, ibadullah, ini mereka bisa mengalirkan kemana saja yang mereka inginkan. Misalnya kita membawa dalam satu gelas kita pengen air gelas kita ini pindah pada gelas teman kita, bisa langsung aja. Meskipun dia jauh ya, 1 meter atau 2 meter depan kita, tapi kita pengen langsung menuang ke sana, nggak perlu mendekat, udah. Yufajjiruna tafjira, mau dialirkan kemana aja bisa. Dialirkan langsung ke depan bisa, dialirkan langsung ke atas. Kalau mungkin misalnya ada keluarga kita di atas lantai 2 pengen minum dari minuman kita, alirkan aja langsung, nggak usah naik ke loteng, nggak usah. Itu makna yufajjiruna tafjira, bebas mau dialirkan kemana saja, mau dibawa kemana saja. Air ini manut terhadap perintahnya orang-orang beriman yang ada di situ. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang minum kafur di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin minum kafur dalam jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan syarat-syaratnya pada ayat-ayat berikutnya. Ini adalah syarat-syarat apabila kita ingin mendapatkan kenikmatan yang tadi disebutkan. Yang pertama, sifatnya hamba-hamba Allah yang mereka minum kafur ini di dunia sifatnya bagaimana? Yufuna, mereka itu menyempurnakan, bin nadri, nadar, wa yakhafuna, dan mereka itu takut, yauman, terhadap satu hari,
kana syarruhu, yang adalah keburukan hari tersebut, mustatira, menyebar kemana-mana, artinya mengenai seluruh manusia. Jadi syarat yang pertama, kalau kita punya nadar, kita harus menunaikan nadar tersebut. Nadar itu apa? Nadar itu kita mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengatakan, kalau saya sembuh maka saya akan sedekah 1 juta. Nah, ini namanya nadar seperti ini. Allah tidak wajibkan engkau sedekah 1 juta, tapi engkau katakan kalau sembuh saya akan sedekah. Sakit gigi, kalau sembuh sakit gigi saya ini sudah tidak sakit lagi, maka saya akan hafalkan 1 juz Al-Quran. Nah, ini namanya nadar seperti ini. Menghafalkan 1 juz Quran tidak wajib, tapi kalau kita sembuh kemudian kita mengatakan saya akan hafalkan, ini namanya menyempurnakan nadar. Ini wajib disempurnakan nadarnya. Nah, kata-kata menyempurnakan nadar ini menunjukkan bahwasanya mereka ini juga melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Karena kewajiban yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh diri sendiri saja dilakukan, apalagi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti lebih dilakukan. Salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, ini kewajiban dilakukan. Siapa yang tidak melakukan salat jamaah 5 waktu di masjid padahal wajib bagi laki-laki, tidak mungkin termasuk ibadullah yang disebutkan pada ayat ini. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini sifat yang kedua. Mereka takut terhadap hari kiamat, di mana keburukannya itu menyebar kemana-mana, semuanya kena. Karena hari kiamat itu memang kejadiannya sebagaimana sudah kita baca dalam ayat-ayat yang sangat banyak, bahwasanya semua orang yang hidup pada masa itu pasti akan mengalami kesusahannya. Sifat yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, atas sesuatu yang dia menyukainya, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan. Yang dimaksud ala hubbihi maksudnya adalah memberikan makanan-makanan yang dia sukai. Karena itu Ibnu Umar seringkali dia membagi-bagikan makanan kepada orang-orang miskin berupa gula. Kenapa? Ibnu Umar mengatakan uhibbus sukar, saya suka gula. Maka supaya termasuk ayat ini, beliau kemudian bagi-bagi gula. Sukanya apa? Sukanya gula, bagi-bagi gula. Sukanya apa? Sukanya beras, ya. Kalau orang Indonesia pasti sukanya beras, bagi-bagi beras. Itu berarti termasuk yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ada juga yang mengartikan ala hubbihi, itu artinya karena cinta kepada Allah. Tapi kalau diartikan seperti itu kurang bagus, karena kita lihat ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ternyata mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu menginfakkan dari sebagian apa yang kalian sukai. Ini 2 ayat saling menafsirkan. Maka berarti ala hubbihi ini adalah makanan yang dia sukai. Memberi makan kepada siapa? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, tawanan. Orang miskin definisinya adalah orang yang pengeluarannya atau hajat-hajatnya lebih banyak daripada pemasukannya. Dia hanya menghasilkan misalnya 1 bulan 1 juta, padahal keperluannya yang mendesak atau keperluannya yang wajib 1,5 juta. Nah, itu berarti miskin, nggak bisa mencukupi, namanya miskin seperti itu. Ada juga yang mengartikan miskin itu pokoknya kalau tidak wajib untuk zakat itu miskin. Tapi saya lebih cocok pendapat yang pertama tadi. Karena kalau yang tidak wajib zakat itu adalah miskin, ya banyak sekali orang miskin. Termasuk saya miskin berarti, karena nggak wajib zakat. Tetapi menurut saya bukan termasuk orang miskin, karena saya sudah bisa mencukupi kebutuhan wajib saya dalam sebulan. Sebulan saya kebutuhannya berapa? 1,5 juta misalnya. Nah saya sudah mendapatkan 1,5 juta itu, berarti sudah bukan miskin lagi. Masih ada sisa, bisa nyabung, bisa nyelengi. Nah itu bukan miskin. Tayyib, wa yatiman, anak yatim. Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibunya. Kalau ditinggal mati ibunya bukan yatim namanya. Dan yatim itu ada batasnya. Batasnya adalah kalau sudah balik maka dia sudah bukan yatim lagi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yutma ba'da ihtilam. Sudah tidak ada yatim lagi kalau seseorang itu sudah ihtilam, sudah mimpi basah atau sudah balik. Hadis riwayat Abu Dawud sahih.
Nah, ini perlu dijelaskan karena seringkali orang Indonesia nggak paham apa itu definisi yatim. Wes gede, wes brengosan, wes jenggoten masih disebut yatim, nggak benar itu. Yatim itu kalau masih kecil, masih belum balik, itu namanya yatim, kehilangan bapaknya, yatim itu. Wa asiro, dan kepada tawanan. Nah, tawanan ini diperselisihkan oleh ulama tafsir. Ada yang mengartikan ini maksudnya adalah tawanan muslim, tetapi yang lebih baik adalah ditafsirkan seluruh tawanan, mau muslim, mau kafir, mau orang baik, mau orang buruk. Yang namanya tawanan itu sangat butuh kepada makanan, Pak. Maka maksudnya di sini adalah memberi makan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan makanan. Siapa yang sangat membutuhkan makanan? Satu, orang miskin. Dua, anak yatim, karena dia sudah tidak ada yang menafkainya. Kemudian yang ketiga adalah para tawanan. Dengan kata lain, menyenangkan hati orang-orang yang susah hatinya. Orang miskin susah, nggak punya makanan. Anak yatim susah, nggak punya bapak. Siapa yang menafkahi dia, beri makan dia. Tawanan juga begitu, makanannya ransum saja. Nasinya biasanya nasi yang buruk, dan makanannya dijatah sedikit, nggak bisa makan semua gue. Nah, maka orang-orang yang susah seperti itu, kalau kita kasih makan, maka menyenangkan hati mereka. Ini termasuk satu perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sangat senang pada tahun-tahun sekarang ini orang sering membagi-bagi makanan pada hari Jumat. Itu sesuatu yang bagus. Apalagi dipilihkan untuk orang-orang miskin, lebih bagus lagi. Karena saya lihat pada hari Jumat jam 10, jam 9, saya lihat orang bawa nasi bungkus banyak. Kemudian yang didatangi adalah para tukang beca, kemudian orang-orang yang tukang parkir yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang kelihatan bajunya lusuh itu. Nah, dibagi satu-satu. Ini sesuatu yang baik. Ini termasuk ayat ini, miskinan, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ditaruh di masjid juga boleh, nggak ada masalah, lebih gampang lagi ya, karena tidak usah bagi-bagi ke sana kemari. Tapi kalau dibagi-bagi kepada orang-orang miskin, ini ada sisi fadilahnya yang besar, karena Allah mengatakan miskina wa yatima wa asira. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, amalan apapun yang kita lakukan tidak akan ada nilainya kecuali kalau kita mengamalkan ayat berikutnya, yaitu Allah mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian, liwajhillah, karena wajah Allah, mencari ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak menghendaki dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak pula terima kasih. Kata-kata ini bukan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang tersebut, tetapi kata-kata ini diketahui oleh Allah dalam hati mereka, lalu Allah memunculkannya dalam ayat ini supaya kita yang mendengarnya atau membacanya ikut-ikutan mengamalkan amalan mereka. Jadi ayat ini jangan untuk diamalkan. Tidak boleh kita sedekah mengatakan saya sedekah kepada engkau tujuannya ikhlas karena Allah, saya tidak perlu balasan dari kamu, saya tidak perlu terima kasihmu. Jangan ngomong begitu. Itu penerapan ayat yang salah. Karena para ulama tafsir semuanya mengatakan ini bukan ucapan mereka, tapi ini adalah ucapan hati mereka yang diketahui oleh Allah. Akhirnya Allah tampilkan dalam ayat ini supaya ditiru, supaya diikuti. Nah, maka amalan tidak akan ada nilainya kecuali kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah sehingga semua amal yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami, nakhafu, kami takut, mir rabbina, terhadap Rabb kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauman, akan satu hari, abusan, yang bermuka masam, qamtarira, yang mengernyitkan dahi. Maksudnya pada hari tersebut orang-orang kafir pada bermuka masam, pada hari tersebut orang-orang kafir pada mengernyitkan dahi mereka. Nah, ini orang-orang beriman takut kalau mereka termasuk orang-orang yang susah pada hari tersebut sehingga dahinya dikernyitkan dan juga wajahnya bermuka masam. Nah, karena takutnya mereka kepada Allah, akhirnya mereka pun melakukan amal-amal kebaikan yang sudah disebutkan di muka. Allah mengatakan fawaqahumullah, lalu Allah menjaga mereka syarra dzalikal yaum, keburukan hari tersebut. Walaqahum,
dan Allah memberikan kepada mereka nadratan, kecerahan wajah, sumringahnya wajah, wasurura, dan kebahagiaan hati, sumringahnya hati. Jadi kalau nadrah ini munculnya pada wajah, kalau surur ini munculnya pada hati manusia. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, barang siapa yang takut atau tidak merasa aman terhadap hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari keburukan hari tersebut. Berarti sebaliknya, kalau kita merasa aman, kita mengatakan saya pasti selamat di akhirat, saya pasti termasuk ahli jannah, tidak mungkin tidak masuk jannah, saya pasti diterima amal saya, memastikan seperti itu, santai-santai, maka tidak akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih salah satu dari dua. Kalau kita merasa aman di dunia ini, maka Allah nanti bikin kita takut di akhirat. Kalau kita merasa takut di dunia ini, maka Allah akan bikin kita aman di akhirat. Ini adalah satu kepastian yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya seperti itu. Allah tidak akan kumpulkan dua keamanan atau dua ketakutan pada seseorang. Kalau dia takut di dunia, akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kalau dia takut, maka akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya nadratan wa surura, kalau orang itu bahagia hatinya, maka wajahnya akan cerah, wajahnya akan kelihatan sumringah. Dan ayat-ayat seperti ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Abasa ayat yang ke-38, wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah pada hari itu berbahagia, dhahikatun, mereka tertawa-tawa, mustabsyiratun, karena gembira hatinya. Nah, mustabsyirah ini letaknya di hati, tapi munculnya pada wajah, musfirah. Demikian juga di sini tadi, nadratan ini adalah wajah, sururan ini adalah dalam hati. Karena itu dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini, kalau kita melihat seseorang wajahnya cerah, ini berarti dia sedang bahagia. Maka hendaklah kita mengucapkan kalimat selamat kepada dia. Alhamdulillah, Anda lagi bahagia, saya ikut-ikut bahagia. Ada apa ini? Cerita cerita nikmat. Jadi menyertai kenikmatan orang itu termasuk kebaikan, Pak. Orang senang kita senang, orang susah kita susah. Nah, ini satu sifat yang baik dalam masalah muamalah terhadap manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang mempunyai sifat yang sangat bagus dalam hal ini. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih bahwasanya dia pada suatu hari sangat kelaparan, kemudian tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang satu ayat Al-Quran supaya dijelaskan ayat tersebut. Padahal sebenarnya dia sudah paham, tapi sebenarnya pengennya Abu Hurairah ini supaya diajak makan ke rumah dia, karena sudah kelaparan, dia tidak punya makanan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak paham, dia hanya menjawab pertanyaannya tanpa mengajak untuk makan di rumahnya. Kemudian Sayyidina Umar juga begitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wajahnya Abu Hurairah yang sudah kelaparan sangat dahsyat, maka langsung diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Nah, ini satu pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Nadratan wa surura. Kalau ada surur pada hati, maka akan muncul nadrah pada wajah. Kalau ada kesedihan dalam hati, maka akan ada muka masam dalam wajahnya. Ini satu ilmu yang bagus untuk muamalah terhadap para manusia. Kita melihat manusia, kalau wajahnya ada sesuatu yang tampaknya menyusahkan mereka, nah kita bisa bertanya kepada mereka, barangkali ada sesuatu yang bisa kita bantu dari masalah-masalahnya. Kemudian ayat terakhir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajazahum, dan Allah membalas mereka bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, jannatan, jannah, wa harira, dan sutra. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sutra adalah pakaian ahli jannah, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sabar pahalanya adalah jannah. Karena itu hendaklah kita apabila mengalami musibah-musibah membaca doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 250.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah telapak kaki kami. Disebut juga oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai orang-orang muslim. Sampai 2 ayat menyebutkan doa ini, surat Al-Baqarah sama surat Al-A'raf. Maka ini doa yang sangat penting karena diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali. Rabbana afrigh alaina sabra. Misalnya kita sakit nih, udah minum obat nggak kunjung sembuh, pindah dokter sana dokter sini nggak sembuh juga. Nah, ini baca doa Rabbana afrigh alaina sabra. Mendapatkan musibah, misalnya ya naik kendaraan jatuh, musibah, lecet-lecet, Rabbana afrigh alaina sabra. Tabrakan, mudah-mudahan tidak ada yang tabrakan ya. Tapi seandainya kita mengalaminya, Rabbana afrigh alaina sabra. Ini doa yang perlu dihafalkan oleh setiap muslim supaya dia termasuk ayat ini tadi, wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Siapa yang sabar maka pahalanya adalah masuk ke dalam jannah. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Saya ingin tampilkan satu hadis saja yang menunjukkan bahwasanya siapa sabar maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis yang mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengalaminya, tetapi hadis ini sahih. Apabila ada yang mengalaminya, maka alhamdulillah, enggak ada masalah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, idza salabtu min abdi, kalau saya cabut dari hambaku, karimataihi, 2 barang mulianya, yaitu matanya, sehingga menjadi buta, wa huwa bihima sabir, sementara dia sabar menghadapi 2 matanya yang buta, donin, lam ardalahu bihima thawaban dunal jannah, maka saya tidak rela untuk memberi pahala kepada dia selain jannah. Idza hamidani alaihima, apabila dia mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah buta tadi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka musibah apapun hendaklah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ini termasuk tanda sabar sehingga kita mendapatkan pahala jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Sudah 1 jam kurang lebih saya berbicara. Mudah-mudahan pembicaraan seperti ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan berlanjut juga sampai di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.